Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Dinkus. Di video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat data nama alamat ya di Zahir Accounting versi 6. Oke, di data-data ini ada data alamat. Nah, di sini ada tambah data, ada daftar data, dan ada tombol bantuan. Untuk membuat data baru, kita klik tambah data. Di sini langsung menunjukkan cash strip 5. Itu karena di sini tipenya adalah customer. Apabila kita mau membuat tipenya vendor, secara otomatis di sini kodenya akan VNDR sekian. Employee ini karyawan. Ya. Jadi di data alamat ini, tipe ini sangat penting untuk dipilih ketika kita membuat data nama alamat. Saya mau coba bikin data customer. Di sini misalkan nama perusahaannya PT di sini mata uangnya IDR, atau bisa dipilih tergantung mata uang asing yang dipakai. Tipenya customer. Klasifikasi ini bisa dibuat untuk menentukan wilayah. Saya ambil contoh general di sini. Nah, misalkan ini customer tadi yang kita buat cipta pesona tersebut, misalkan ada di wilayah Jakarta misalkan, atau mau mengklasifikasikan dari sisi lain yang lain silakan. Di sini ada kontak person, yaitu nama orang perorangan yang berhubungan dengan perusahaan Anda yang atas nama PT Cipta Pesona tersebut. Misalkan Bapak di jabatannya misalkan diisi nick kalau diperlukan ya, diisi nomor telepon atau nomor kontaknya misalkan. Ini juga dikondisikan. Nomor fax juga sama untuk memudahkan komunikasi dan pendataan. Misalkan HP, email, web kalau memang ada customer itu mempunyai web. Selanjutnya di sini ada jenisnya. Ini ada dua pilihan, personal atau company. Ya. Kalau personal berarti hanya nama orang di sini. Ya. Ini saya pilih company karena dia nama perusahaan. Di sini ada golongan. Golongan ini berfungsi untuk menentukan apakah dia member atau bukan. Atau misalkan mau digolongkan juga bisa golongan agen atau golongan pelanggan seperti itu. Ini adalah untuk penggolongan si customer tersebut di perusahaan Anda ya. Misalkan ini anggap member itu. Nah, di sini diisi nomor NPWP kalau misalkan perusahaan tersebut sudah dikenakan
pajak. Ini untuk memudahkan nanti pembuatan e-faktur ya. Nah, di sini ada batas kredit. Jadi batas kredit ini adalah nilai yang ditentukan oleh perusahaan Anda untuk memberikan limit kredit. Misalkan limit kreditnya 10 juta. Kredit di atas 10 juta itu sudah tidak bisa direkam atau tidak bisa diproses. Ya. Itu ada berarti limit kredit. Nah, ini BRN ini adalah pajak untuk Malaysia ya, jadi tidak berfungsi untuk di Indonesia. Nah, di sini ada termin of payment. Nah, di sini misalkan ada kredit, di hari diskonnya berapa hari, jatuh tempo berapa hari yang diberikan sama perusahaan Anda, diskon awal barangkali ada, dan denda apabila ada keterlambatan pembayaran piutang misalkan. Nah, selanjutnya di sini ada alamat. Misalkan alamat perusahaannya itu Jalan misalkan kotanya Jakarta, kode pos, negara, alamat pengiriman. Nah, alamat pengiriman ini barangkali bisa digunakan untuk pengiriman barang ke cabangnya atau ke lokasi lain si customer tersebut. Jadi nanti di invoice atau di faktur bisa muncul alamat tempat pengiriman. Ya, ini dikondisikan dengan kebutuhannya. Sama diisi negara, diisi kontak juga boleh diisi lagi. Gitu. Nah, di sini ada pilihan gambar, mau dimasukin gambar perusahaan ataupun gambar orang yang tadi mengatasnamakan manajer juga boleh. Oke, saya kembali lagi ke umum, saya rekam. NPWP belum diisi, lanjutkan proses ya. Nah, yang tadi kita input, kita lihat di daftar data, kita cari di sini cipta. Nah, di sini ini sudah ada cipta pesona ya. Di sebelah kanan sini ada jenis customer, klasifikasi Jakarta, dia kategorinya member, nomor telepon, ini sudah ada semua. Ya. Nah, untuk lebih jelas kita klik switch mode. Nah, seperti itu. Itu bisa dikembalikan lagi. Ya. Nah, itu membuat customer. Ketika kita mau membuat data vendor, klik add data, klik vendor. Ya, pengisiannya pada prinsipnya sama dengan customer, cuma yang membedakan hanyalah tipenya saja. Hanya tipenya saja yang membedakan. Saya ambil contoh misal vendornya oke, kontak personnya misalkan di sini dan kondisional ke bawahnya ya, silahkan diisi sesuai dengan kebutuhan. Begitupun juga diisi alamat ya, sama pada prinsipnya. Pengisian data alamat ini saya rekam ya. Nah, sini kita close dulu. Nah, kita pilih di sini ada pilihan vendor. Nah, yang tadi kita bikin ada di sini, siap sedia ya, gitu. Nah, selanjutnya di sini misalkan kita mau membuat nama
karyawan. Di sini karyawan, pilih misalkan Kadir. Di sini jabatannya misalkan ya. Di sini sama disesuaikan kebutuhannya, nomor telepon, nomor HP, silahkan. Dan di sini bisa dibuat golongan juga ya. Nah, golongan di data untuk employee ini bisa dibuat misalkan ini golongan sales gitu. Misalkan saya coba Oke, nah komisi bisa ditentukan di sini. Misalkan komisinya 2% dari penjualan. Oke, saya rekam. Nah, ini berarti golongannya adalah golongan salesman. Nanti di sini tabel komisinya akan dihitungkan otomatis sama Zahir. Ya, sesuai tadi presentasi komisinya. Oke, nah ini juga ada alamat sama foto, barangkali mau dimasukin silahkan. Oke, saya kembali, saya rekam. Ya, kita cari di sini kelompok karyawan. Kadin sudah ada, ya. Nah, selanjutnya saya membuat tipenya adalah other. Other ini bisa digunakan, contohnya seperti PLN misalkan, atau PDAM yang sering kita transaksi dengan mereka atau rutin transaksi dengan mereka. Bank juga bisa, PLN, PDAM seperti itu. Nah, ini bisa aja si klasifikasi ini juga digeneralkan saja kalau memang bukan di wilayahnya. Oke, nah ini lebih ke personal ya. Personal di sini nama, kalau misalkan ya, company, pasti ada kontak personnya siapa yang sering berhubungan dengan bagian PLN tersebut ya. Oke, saya rekam ya. Nah, seperti itu ya cara membuat. Ini klik semua dulu, jadi semua akan muncul data dan alamat ya. Nah, di sini ini ada grafik ini nanti akan berfungsi untuk menentukan, misalkan ini grafik pelanggan dengan omset tertinggi. Nah, berarti ketika kita pilih grafik pelanggan, di sini yang akan muncul adalah grafiknya pelanggan kita atau customer kita. Grafik ini akan terbentuk setelah adanya transaksi atas nama pelanggan-pelanggan yang sudah kita entry. Ya, di sini ada filter. Filter ini akan menentukan misalkan periode kapan. Oke, Oktober, misalkan selama Oktober. Nah, pelanggan berdasarkan nilai transaksi tertinggi. Nah, jadi yang di checklist ini adalah bisa dibuat kalimat sebetulnya ya. Nah, periode Oktober, pelanggan berdasarkan nilai transaksi tertinggi, atau bisa juga seperti ini, pelanggan berdasarkan jumlah transaksi tertinggi atau terendah dengan jumlah yang ditampilkan. Ada pilihan 1, 5, 10 sampai 25. Jadi jumlah yang ditampilkan adalah jumlah customer yang akan muncul di grafik nanti. Misalkan 25, jadi nanti akan ada 25 yang tampil di sini di grafik ini gitu ya. Jadi grafik filter ini untuk menentukan grafik apa yang akan ditampilkan. Ada 3, pelanggan, supplier. Nah, grafik pemasok dengan pembelian terbanyak. Sini salesman dengan penjualan tertinggi. Seperti itu. Ya. Setelah membuat data dan alamat tadi, kita bisa melihat di laporan lainnya
Di sini ada nama dan alamat. Nah, misalkan di sini kita mau pengen tahu daftar karyawan kita, misalkan double klik, tampilkan semua. Ini adalah nama karyawan. Di sini klasifikasinya sudah terpisah ya. Ini Jakarta, ini general, misalkan. Nah, oke, saya close. Begitu juga dengan nama pelanggan. Double klik. Oke. Nah, pelanggan ada general, ada Jakarta, gitu, atau ada lain lagi, silahkan sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Nah, di sini juga ada pemasok. Ya, ini nama pemasok. Oke. Di sini ada nama rekan atau other ya. Nah, bisa seperti ini. Oke. Nah, itu. Jadi pada saat kita membuat di data-data tadi, secara otomatis sudah terbentuk di laporan lainnya di nama dan alamat ini. Oke, itu saja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.